meter dalam waktu 1 minggu kita bisa melaluinya. Tapi kalau udah lewat 1 minggu mungkin kita berjalan seperti apa yang tadi saya katakan. Masjidnya jauh, dari segi makanannya nggak ada Indonesia, mayoritas Islamnya. Simpen aja. Dari segi budayanya semuanya berbeda. Jadi mungkin nanti ada beberapa hari kita melawan ibaratnya melawan hal-hal yang tidak ada sebelumnya yang kami lalui. Oke, paham ya? Paham ya teman-teman? Apa kurang jelas? Aku menjelasinnya kurang jelas apa udah jelas sih? Mau diulang lagi nggak? Takutnya ada yang baru masuk terus kalian tidak paham apa gimana gitu. Sudah jelas ya? Dan ini ada tuh. Ini kita lagi beres-beres pakaian yang nggak kita bawa. Soalnya kami mohon maaf. Kalian yang sudah ngasih baju, jaket, nggak bisa saya bawa semuanya. Karena kami mengurangi beban berat yang dibawa. Kami membawa pakaian yang bahannya dari parasut, yang nggak mudah nyerap air keringat. Jadi kami bawa pakaian secukupnya. Seperti pakaian yang mudah nyerap air keringat ataupun jaket yang mudah air keringatnya nyerap, nggak kita bawa. Belum paham baru masuk bang, nggak tahu. Oh ya udah, saya ulangi lagi sekali lagi, udah ini kita cerita ya. Jadi lokasi sekarang kami ini ada di Danok. Kemarin kita konsultasi atau silaturahmi, mungkin kalau di Indonesia disebutnya kedutaan Indonesia. Nah di sini di Thailand kami kemarin silaturahmi di kedutaan Indonesia yang ada di Thailand. Kami minta arahan, minta saran gimana baiknya. Mereka nyaranin pas mau ke Bangkok atau seperempat di awal perjalanan itu disarankan naik kendaraan. Naik kendaraan bukan untuk mempercepat perjalanan kami, bukan. Mungkin kalau dibilang mempercepat, kenapa nggak dari awal? Kenapa nggak dari Cikarang? Kenapa nggak dari Palembang? Karena niat kami itu dari awal istiqomah jalan kaki. Selagi masih bisa jalan kaki, kami pasti jalan kaki. Nah, mereka nyaraninnya naik kendaraan. Yang ke satu dari segi keselamatan itu penting. Nyaraninnya naik kereta atau mobil. Yang kedua, dari segi makanan nggak ada makanan Indonesia. Paham kan kalian kenapa saya bilang nggak ada makanan Indonesia seperti yang biasanya kita makan? Di Thailand mungkin seperti apa makanannya? Mungkin kalian juga tahu tanpa harus kami omongin. Kami di sini nggak menjelekkan, enggak. Kami di sini sharing. Nah, nanti di kesimpulannya kalian bisa membedakan. Oh iya benar, tanpa dijawab pun oh iya benar gitu. Nah yang ketiga, mayoritas budayanya berbeda, sama seperti beda kayak Indonesia sama Thailand, sama Malaysia. Di sini mungkin 1 berbanding 1000 orang agama Islamnya. Nah jadi disarankan naik kendaraan. Nah tapi tetap kita dari awal jalan di sini kita melakukan perjalanan. Perjalanan itu sambil nunggu pisahnya jadi. Jadi untuk besok hari Minggu apa? Ya. Ini aja. Di sini aja taruh. Jadi besok untuk hari Minggu kita belum bisa jalan karena kita mau menyelesaikan dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan nanti masuk India. Dokumennya seperti apa bang? Walaupun gak ada yang nanya kayak gitu, saya kasih tahu aja ya. Dokumennya seperti apa bang? Dokumennya itu visa. Bikin visa itu minimal 2 minggu baru jadi, maksimal 1 bulan baru jadi. Jadi besok hari Minggu kita menuju ke Bangkok. Dari sini ke Bangkok itu rutenya 900 km. Jadi Minggu besok kita ke Bangkok, hari Seninnya pagi udah di Bangkok untuk bikin visa. Bikin visa, ngurus-ngurus persyaratan gini. Oke, bang misalnya visa 2 minggu lebih baru jadi. Oke, sambil nunggu visa kami balik lagi ke titik terakhir kemarin hari ke-74 jalan di sini.
insya Allah hari berikutnya kita jalan di sini lagi. Berjalan sambil nunggu pisa. Misalnya kita jalan udah 2 minggu, Bang Hen, pisa udah jadi, tolong ambil di Bangkok. Nah di hari itu pun kami besoknya langsung pergi ke Bangkok, ngambil pisa, langsung lanjut ke India. Karena mungkin perjalanan dari sekarang kurang lebih hampir 2 minggu kita udah menuju ke perkataan yang tadi saya maksud, yaitu mayoritas Islamnya nggak ada, dari segi makanan nggak ada. Itu mungkin ada, cuma rata-ratanya nggak ada. Mungkin ada, cuma rata-ratanya nggak ada. Makanan ini misalnya babi, ular, dogi ataupun yang lainnya. Bang, saya mau makan ayam aja. Tetap, walaupun kita makan ayam, digorengnya di wajan itu. Minyaknya itu bekas gorengan daging ular, daging babi atau daging dogi. Sama aja kan? Sedangkan kita ini tujuannya insya Allah suci, niat karena Allah. Niat suci, niat ikhlas karena Allah. Mau datang ke rumah Allah, insya Allah kami selama perjalanan perlakuan semampu kami terbaiknya, dari ucapan pun semampu kami menjaga lisannya, dari dosa pun semampu kami memperbaikinya, dari yang dosa pun semampu kami menghindarinya. Karena kami niatnya karena Allah. Nah gitu ya teman-teman. Ya, Abah, terima kasih Abah, hatur nuhun. Nah seperti itulah ya teman-teman. Oke, sekarang kita cerita ya teman-teman. Wah itu aduh, kalau cerita teh siapin tisu. Paham ya? Itu bukan cuma sekedar kita yang jalan kaki, bukan cuma sekedar kita yang untuk jalan kaki. Sama yang ada di KJRI pun atau yang disebutnya Kedutaan Indonesia, bukan kalian doang. Dulu juga yang pernah pakai sepeda, rutenya sama. Dihimbau tidak pakai sepeda tapi naik kendaraan sampai ke Bangkok. Apalagi kita yang jalan kaki. Nah, jadi di sini kalian tahu. Perjalanan saya, saksinya kalian semua. Dan yang pastinya Allah melihat. Selama perjalanan kami gak pernah bohong. Selama perjalanan kami jujur. Rute ini kita jalan kaki. Rute ini kita naik mobil. Seperti saya pernah bilang, niat kami dari awal itu istiqomah jalan kaki. Selagi masih bisa jalan kaki, maupun itu hutan, maupun itu sepi, kami pasti jalan kaki. Tapi tidak 100% jalan kaki. Seperti apa? Seperti laut, seperti larangan aturan negara. Oke. Rute Thailand udah skip ya. Masya Allah, Abah. Terima kasih Abah. Oh, kita sekarang cerita. Nah, kalau cerita ini seru teman-teman. Cerita awal kita berangkat ya. Cerita si dia. Oh iya, cerita ini aja ya. Kalian tuh greget aku mah, serius greget. Cerita masalah level aku 28 ini ya. Ya jujur, kami level 28 ini tengah malam. Waktu kami gabut, kami kan sama tuh seperti kalian manusia, ada gabutnya. Cuma dibalik itu tidak menggoyahkan niat kami, tidak membelokkan niat kami. Tengah malam kan kalian pastilah gabut. Ya, pastilah gabut kalian. Ya, level 28 ini emang kami kalau jujur mah emang suka ngegip. Cuma ngegipnya random. Ngegipnya itu random. Ke yang ini, ke yang ana, ke yang ono, ke yang ini, ke yang itu, ke yang di sana, ke yang di sini, ke yang di sana, ke nang kae, nang kana, nang kono. Nah, itu. Ya, sekarang levelnya 28. Bukan level bucin atau apa, bukan, itu random. Ya. Sampai-sampai aku bikin akun palsu. Akun palsu yang ada lah, akun palsu ada. Atau aku teh sama seperti kalian manusia, Aku teh ada gabutnya,
butuh hiburannya. Ya, aku teh manusia sama kalian. Aku teh bukan tiang listrik yang tetap aja dari segi gabut atau apa. Tapi kalau niat kami tiang listrik. Walaupun ada angin, hujan, guludug, petir, tetap niat kami kokoh. Niat kami dari awal karena Allah. Itu dari segi niat istiqomah kami ke tanah suci. Tapi kalau dari segi lain seperti hiburan, bukan hiburan secara nyata, hiburan online lah ya. Hiburan gabut. Di tengah malam tuh posisi gabut. Ya mampir ke room ini, ke room sana, ke room ini, ke room itu, menghilangkan rasa gabut kan, bener kan? Nah, aku teh manusia, ya, aku teh manusia, butuh hiburan, ya, bener. Ya udah kita lanjut ke cerita ya teman-teman. Oke, itu masalah akun kenapa saya levelnya sekarang 28. Bentar ya teman-teman, aku dewekan di sit. Aku sendiri dulu, aku mau bercerita dulu. Udah punya pacar bang? Gak ada, aku gak ada pacar. Aku gak ngurusin wadon, aku gak ngurusin cewek, aku gak ngurusin pacar. Gak ada. Yang aku urusin di otak saya itu Mekah. Dari awal. Karena dari awal pertama berangkat juga saya jomblo. Udah banyak, udah bukan udah banyak, udah lama sebelum berangkat juga saya udah jomblo. Jadi saya mah ada niat ini ya udah kayak tiang listrik, kokoh, fokus. Harta tahta wanita itu ujian, tapi kami mah nggak setengah. Ya Allah papa ya teman-teman, 40.000 orang ini saya skip dulu ceritanya ya. Saya ngasih tahu kalian tahu papa ini, Papa Salam. Papa Salam ini orang baik, orang yang baik, sudah memberangkatkan orang tua saya umroh. Ibu bapak bersama keluarga Dani kakaknya umroh. Bukan cuma sekedar saya Dani dan keluarganya doang. Apa bang? Teman-teman kami yang di Malaysia yang menemani perjalanan kami, yang ngawal perjalanan kami, yang setiap hari panas-panasan, jalan kaki, hujan-hujanan, panas-panasan, semuanya diberangkatin umroh sama papa. Masya Allah, itu rezeki tak terduga teman-teman, yang dikasih sama Allah langsung lewat perantara papa. Ya terima kasih ya papa. Rezeki nggak ada yang tahu teman-teman, bener-bener nggak ada yang tahu, rezeki nggak ada yang tahu. Ya contohnya masih ingat kami lagi makan di kedai bersama pengiring atau tim escort atau yang awal perjalanan kami lagi makan, nggak ada hujan, nggak ada angin. Papa datang nyamperin kami makan. Kalian semua yang ikut jalan mungkin sekedar nama ikut jalan, tapi dibalik itu mereka semua ikhlas, insya Allah ikhlas. Allah maha tahu ikhlasnya, mereka rela panas-panasan, hujan-hujanan. Tapi balasan dari itu Allah datangkan papa ke kedai itu. Papa Salam datangkan ke kedai dengan memberi rezeki kalian semua umroh. Ya Allah, di situ kami terdiam, sedih, terharu teman-teman. Ya, papa kami ucapkan terima kasih banyak ya papa. Ya kita lanjut ya cerita yang tadi. Niat kami mah dari awal emang kokoh, seperti tower maupun hujan maupun angin maupun apapun itu, niat pribadi nggak bakal goyah sedikit pun. Harta tahta wanita itu godaan. Jujur kita sharing dari awal perjalanan dari Cikarang sampai sekarang di Thailand itu diibaratnya kan semakin jauh. Tapi jujur semakin jauh perjalanan, langkah kaki kami itu semakin ringan. Dan semakin dekat perjalanan di Thailand menuju Tanah Suci itu kan semakin dekat, karena semakin mendekati. Langkah kaki semakin ringan, tapi ujian harta tahta wanita berat. Berat teman-teman. Jujur, kalau niatnya yang setengah-setengah mah ya gagal. Jujur, kami sharing mungkin di belakang atau di sana banyak yang jalan kaki juga.
Intinya niat kalian dari awal, bukan dari seperempat atau pertengahan, bukan, tapi Allah langsung melihat niat kalian dari awal. Allah langsung melihat niat kalian dari awal. Niat kami dari awal. Kalian ngetik angka 1, Allah tahu niat kalian 1. Niat kalian dari awal 1, Allah langsung catat niat awal kalian itu 1. Terus kedua, ketiga, niat kalian tetap 1 karena Allah nyatet niat awal itu kalian 1. Sama seperti niat saya. Niat saya dari awal ikhlas karena Allah. Alhamdulillah Allah catat niat saya dari awal, nggak pernah goyah. Harta, tahta, wanita. Harta berupa apa, Bang? Harta berupa uang. Jujur, kami kalau langsung ke tanah suci bisa. Tapi itu godaan. Godaan dunia. Gagal dong kalau di pertengahan jalan kami langsung ke tanah suci, naik kendaraan, naik pesawat untuk mempercepat ke tanah suci. Itu gagal dong ya. Karena alhamdulillah dari awal niat kami istiqomah, saya nggak terpengaruh sama harta. Sama sekali nggak. Yang kedua, tahta. Tahta apa, Bang? Mungkin jabatan. Mungkin pandangan orang ke kami. Mungkin jabatan. Jabatan saya apa? Saya nggak punya pangkat. Mungkin pandangan orang-orang ke kami, mereka menganggap kami suci, kami alim. Itu adalah sebuah tahta atau jabatan yang orang lain lihat ke kami. Mungkin diujinya dari segi apa? Kami angkuh, kami sombong, kami ingkar, kami dengan leluasa berjalan. Ada yang silaturahmi kami cuekin. Itu ujian, bener-bener berat teman-teman. Berat. Tapi kami dari awal nggak goyah sedikit pun. Justru kami malu. Kami malu teman-teman. Mungkin jabatan yang ada di diri saya itu adalah pandangan kalian ke saya suci, alim. Kami malu. Malunya apa, Bang? Saya ini pendosa. Saya ini ahli maksiat, teman-teman. Tapi Allah menutupi aib saya kepada kalian semua. Tapi Allah membolak-balikan hati kalian. Kalian sapa si Hendy, semangatin si Hendy, ajak tidur di rumahnya si Hendy, kasih doa buat si Hendy. Saya malu teman-teman. Ya Allah, saya malu. Di balik itu semua saya pendosa, saya ahli maksiat, penuh dosa. Mungkin kalau dosa bisa tercium, mungkin saya ini lebih bau dari bangkai. Saya lebih bau dari bangkai. Kalau misalnya dosa saya tercium, saya lebih bau. Saya malu. Kadang saya nangis teman-teman tiap malam. Allah dengan sayangnya menyembunyikan aib saya sama kalian. Tapi dengan mudahnya Allah membolak-balikan hati kalian. Kalian support si Hendy, kasih doa, kasih tempat tinggal, kasih tempat istirahat, ajak ke rumahnya. Tapi alhamdulillah tahta itu kami bersyukur. Tidak menolak, kami selalu bersyukur entah apa yang Allah berikan. Harta, tahta, wanita. Mungkin bisa. Saya nyari cewek bisa. Jujur, bukannya sombong. Gak ada yang harus saya sombongkan. Apa tuh? Saya ini sombong. Gak ada yang harus saya sombongkan, sama sekali gak ada. Saya sombong ini gak ada. Gak ada yang saya harus sombongkan, gak ada. Sumpah. Apa yang harus saya sombongkan? Gak ada. Semuanya titipan. Oke, kita lanjut. Harta, tahta, wanita. Saya bisa nyari wanita. Cuma saya gak ada niat nyari wanita. Banyak, jujur, yang mau sama saya jujur, ada banyak. Cuma saya nggak mau. Niat saya mah masih lurus,
nggak kegoda sama siapapun. Bang, kamu saya kasih 100 juta, 500 juta, kamu saya beliin tanah, kamu saya beliin mobil, tapi kamu nikah ya, kamu jadi pacar anak saya ya, posisinya saya masih jalan. Saya tolak uang itu 500 juta. Misalnya ya, misalnya bang, 500 juta ini tapi kamu pacarannya sama dia. Saya tolak. Saya tolak. Karena saya masih perjalanan. Niat saya nggak goyah. Itu harta tahta wanita bener-bener ujian. Semua kembali niat dari awal. Misalnya ada yang ngiming-ngiming. Misalnya saya deket, diiming-iming, kamu nanti mau beli apa? Posisinya anggaplah, bukan anggap, posisinya saya masih jalan ke Tanah Suci. Saya diiming-iming misalnya, mau beli apa sambil perjalanan, mau motor apa mobil? Ya udah, kamu sambil jalan, saya ambil motor. Kamu sambil jalan, saya siapin mobil. Itu godaan. Godaan wanita berat. Tapi 0,000% pun alhamdulillah niat pribadi nggak goyah. Kami mah kayak tiang listrik, kayak tower, nggak goyah sedikit pun sama orang. Kami mah niatnya dari awal karena Allah, teman-teman. Terima kasih ya, berkat doa dari kalian kami sudah sampai di sini. Dengan niat istiqomah kami dari awal, alhamdulillah Allah Maha tahu, Allah Maha lihat, teman-teman. Alhamdulillah. Harta tahta wanita, udah ya, udah jelas ya. Dari 3 ini ujian berat. Alhamdulillah kami masih kuat. Alhamdulillah. Mulut bisa bohong, tapi hati kami nggak bisa. Allah, demi Allah, Allah tahu niat hati saya. Saya bawa nama Allah. Allah tahu niat hati saya. Niat hati saya 0,0% pun nggak goyah. Oke, kita lanjut bercerita ya. Nanti di banner saya tulis tanggalnya aja ya. Nanti di banner saya tulis tanggalnya aja. Tanggal kami start itu tanggal 12 November. Kami jalan tanggal 12. Masya Allah. Turnuhun abah berkah barokah. Bentar tuh aku ngedip aku mah ya, kalau mode serius, tapi kalau mode nggak ngomong pasti aku pengen sebat dulu. Santai atuh, ngedip atuh. Nih. Peteuy, tah. Bentar. Biar sebatnya enak, kita ngunyah dulu pete. Gitu dulu pete.